Hai pecinta sepak bola tanah air. Kali ini Timnas PES akan menyajikan berita pilihan untuk kalian. Di antaranya poles lini serang, STY belusukan cari striker tajam ke Eropa. Efek Timnas Justin Hubner layak promosi tim utama Wolves. Mandeknya proses dua naturalisasi di DPR RI. Vietnam kalah mental jelang duel di SUGBK. Jadi, simak terus berita Timnas PES selengkapnya. Justin Hubner kini dapat bermain di berbagai posisi semenjak ditangani Sintayong. Keputusan Sintayong mencoba Hubner bermain di luar posisi utamanya sebagai bek tengah ternyata menguntungkan Wolverhampton Wanderers. Menariknya, Hubner dapat bermain apik di lini kiri pertahanan tim muda Wolverhampton Wanderers tersebut. Bahkan pemain berusia 20 tahun itu ikut terlibat dalam salah satu gol tim muda Wolves saat menghadapi Charlton U21 dalam laga lanjutan Liga Inggris U21 di Stadion Princes Park. Dengan penampilan menjanjikan di level usia, Justin Hubner menjadi pemain muda potensial yang layak untuk promosi ke tim utama Wolverhampton. Tentu prosesnya juga tak akan mudah, namun ia punya kans besar mengingat tim utama Wolves baru saja kehilangan salah satu bek andalannya yang sedang dibekukan. PSSI memberi tugas pada Sintayong untuk memoles para penyerang yang ada untuk menjadi seorang goal getter. Terlebih karena Indonesia akan menjalani ajang lain dalam waktu dekat ini. Tepatnya pada April mendatang, Timnas Indonesia U23 yang juga diasuh oleh Sintayong akan berlaga di Piala Asia U23 di Qatar. Sedangkan Maret nanti, Timnas Indonesia akan kembali berlaga di kualifikasi Piala Dunia. Untuk bisa melaju ke babak perempat final sesuai target, Sintayong tentu harus memiliki penyerang yang bisa diandalkan untuk mencetak gol. Di Piala Asia 2023 lalu, Indonesia selalu kesulitan untuk mencetak gol karena tidak adanya striker yang haus gol. Dalam hal build up, permainan Indonesia selalu apik di semua laga. Namun saat bola sudah sampai di dekat kotak penalti, semua serangannya seakan menjadi buntu dan jarang yang berbuah menjadi gol. Tercatat pada turnamen yang digelar di Qatar itu, Timnas Indonesia sukses mencatatkan 3 gol, namun tidak ada satupun gol yang tercipta dari kaki seorang penyerang. Padahal Sintayong membawa total 5 orang striker dan dikabarkan juga jika STY akan terbang langsung ke Eropa untuk mencari striker keturunan yang mampu menambal kelemahan lini serang timnas tersebut. Seperti diketahui, Orat Mangun dan Tom Haye sudah masuk dalam proses naturalisasi untuk menjadi warga negara Indonesia. Dua pemain ini ditargetkan naturalisasinya bisa selesai sebelum melawan Vietnam dalam ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Arya Sinulinga mengatakan bahwa untuk proses naturalisasi Ragnar Orat Mangun dan Tom Haye selesai di pemerintah. Akan tetapi permasalahannya saat ini ke tahap proses selanjutnya. DPR RI telah menutup masa persidangan 3 tahun 2023-2024. Dalam persidangan itu dipastikan masa reses DPR akan berlangsung mulai hari ini 7 Februari hingga Senin 4 Maret mendatang. Dengan begitu proses naturalisasi Tom Haye dan Orat Mangun yang seharusnya sudah masuk ke DPR RI ini harus terhenti. Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru Ferry Paulus mengaku masih belum bisa mengambil keputusan jelang nasib kompetisi Liga 1 2023-2024. Apakah tetap sesuai jadwal atau mundur saat Timnas Indonesia U23 bertanding di Piala Asia U23 2024. Bahkan pada periode itu sedang masa krusial bagi klub-klub yang mau degradasi atau lanjut ke babak Championship Series. PT LIB saat ini sedang memetakan siapa saja pemain yang akan dipanggil Sintayong ke Garuda Muda. Mantan Presiden Persija Jakarta itu mengatakan bahwa ada konsekuensi yang harus dirasakan klub apabila Liga 1 2023-2024 diliburkan terlebih dahulu. Konsekuensinya tentu saja masalah finansial dan performa klub. Masalah ini menjadi kabar yang kurang baik untuk Timnas Indonesia U23 terutama Sintayong. Sebab STY membutuhkan pemain yang ia inginkan untuk dapat memenuhi target yang telah disepakati. Timnas Indonesia akan menghadapi Vietnam di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. The Golden Star dipastikan melakukan persiapan ekstra jelang menghadapi skuad Garuda di laga tersebut. Kekalahan di Piala Asia 2023 kemarin menjadi cambukan bagi pasukan Philippe Trouchy. Salah satu pengamat sepak bola asal Vietnam, Ta Binh Chong, bahkan mengakui The Golden Star mulai gentar dengan kekuatan Timnas Indonesia di bawah arahan pelatih Sintayong.
Lebih lanjut, Ta Bin Chong juga menilai mental para pemain timnas Indonesia sudah jauh lebih baik pada gelaran Piala Asia 2023 kemarin. Hal itu yang membuat Vietnam justru tertekan hingga menelan kekalahan dari skuad Garuda di fase grup. Sebagai catatan, timnas Indonesia akan lebih dulu menjamu Vietnam di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Kedua tim saling berhadapan di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 21 Maret mendatang. Anggota Exco PSSI Arya Sinulinga memastikan timnas Indonesia U23 bakal uji coba dengan tim-tim asal Timur Tengah. Uji coba itu dalam rangka persiapan Piala Asia U23 2024 di Qatar nanti. Arya mengatakan TC memang akan berlangsung di luar negeri untuk skuad Garuda Muda. Nantinya tim itu akan mengagendakan beberapa laga uji coba untuk melihat kemajuan tim dalam TC. Laga uji coba ini mencari kesempatan untuk ASTY melakukan eksperimen kombinasi pemain muda yang baru dipanggil maupun pemain yang tampil di Piala Asia beberapa waktu lalu bisa menjadi kombinasi yang bagus untuk timnas. Namun belum pasti apakah pemain yang berkarir di luar negeri dapat dimainkan, mengingat turnamen ini tak masuk dalam agenda resmi FIFA. Ini menjadi masalah tersendiri bagi Sintayong untuk meracik skuad terbaik jika pemain abroad tak dilepas oleh klubnya. Timnas Indonesia U23 berpeluang menggunakan pemain ala kadarnya di Piala Asia U23 2024 karena kejuaraan itu di luar agenda FIFA. Meski begitu, pelatih Sintayong tidak menurunkan target pribadi yaitu 4 besar. Masalahnya adalah Piala Asia U23 berlangsung di luar agenda FIFA. Alhasil tidak ada kewajiban untuk klub melepas pemain ke Timnas Indonesia U23. Tentu saja ini menjadi dilema tersendiri karena Timnas Indonesia U23 bisa tampil tidak dengan kekuatan terbaik. Butuh lobi-lobi kuat dilakukan agar pemain-pemain terbaik dilepas ke Timnas Indonesia, terutama pemain-pemain abroad seperti Elkan Bagot, Marcelino Ferdinand, Ivar Jenner, Rafael Struijk hingga Justin Hubner. Selain itu, kompetisi di Indonesia yaitu Liga 1 sudah memasuki masa-masa krusial saat Piala Asia berlangsung. Tentu butuh pendekatan ekstra supaya klub mau merelakan pemainnya ke tim nasional. Tentu target tinggi ini bisa menjadi bumerang untuk ASTY, apalagi timnas U23 berada di grup yang sangat sulit.